Pada kesempatan hari ini kita telah melakukan sebuah pelatihan yang berjudul Dari Limbah Menjadi Karya. Adapun latar belakang kegiatan ini adalah di mana adanya sebuah limbah dari industri gorden yang mana dimensinya itu besar-besar dibandingkan dengan garmen yang kecil. Karena kalau dari sisa besar untuk anak kecil masih bisa, sedangkan untuk gorden itu selalu besar-besar. Oleh karena itu semakin banyak tumpukannya, kami memiliki inisiatif untuk diolah kembali dari reduce, reuse, dan recycle. Kita kembangkan menjadi upcycling, yaitu mengolah kembali untuk memberikan nilai manfaat melalui teknologi DTF atau direct to film atau sablon digital seperti itu. Dan latar belakang berikutnya adalah di mana untuk memberikan identitas ataupun oleh-oleh atau souvenir yang bisa dimiliki dari para pelaku UMKM, di mana UMKM ini memiliki produk food and beverage. Food dan beverage ini harapannya penjualannya bisa naik dengan adanya produk yang kami berikan. Dengan adanya pelatihan ini, UMKM yang tadinya menjual barang misalkan food and beverage, beli cuma 1-2, dengan adanya tas yang diperoleh ini, maka harapannya bisa membeli 3 atau 4 untuk customer tersebut, di mana proses atau model pembuatan dari tas ini relatif murah, oleh itu bisa dijadikan untuk dibundling, dalam artian untuk dibundling. Bisa juga dijual terpisah ataupun dijual bundling. Jadi terserah dari pelaku usaha, pelaku UMKM bagaimana untuk membundling produk ini. Dan selain itu di sini juga terdapat pengrajin atau Bapak Ibu penjahit, supaya kita memanfaatkan potensi mereka, memberdayakan mereka supaya kain-kain ini bisa dikelola dan untuk souvenir bagi pelaku UMKM. Itu yang latar belakangi kami kenapa pelatihan ini diadakan. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan, yang pertama, untuk meningkatkan nilai manfaat dari kain itu sendiri. Yang kedua, untuk meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga, untuk memberikan istilahnya untuk souvenir. Pelatihan yang sudah dijalani adalah tentang pembuatan tas dari limbah gorden, di kaos dan di tas, juga ini tentang desain. Saya rasakan saya bermanfaat sekali ya. Jadi ilmu yang diberikan juga sangat-sangat modern dan mempermudah untuk membuat sablon dan gul sulit sekarang jadi dan sekali. Tapi kesulitannya lagi tentang di komputer. Saya mendapat pelatihan dari Tinus mengenai sablon tas. Setelah pelatihan ini, kami diajarkan bagaimana menggunakan barang yang tidak terpakai menjadi lebih meningkat mutunya untuk kita jual bisa, untuk menaikkan harganya ini juga bisa. Ilmu yang saya dapatkan lebih menghargai barang-barang yang tidak terpakai untuk diolah lagi menjadi barang yang lebih bermanfaat yang memiliki nilai jual. Kendala yang kami hadapi saat ini masih berputar dari bahan alat untuk pengepresannya. Kami mewakili warga Kampung Kalitangan merasa berbangga dan merasa senang sekali mendapat kesempatan dari Humus untuk mendapatkan pelatihan kali. Ya, jadi beberapa pelaku UMKM di sini kan ya memang ada yang penjahit dan segala macam. Jadi kesempatan ini dengan limbah gorden ini coba kita manfaatkan menjadi sebuah yang berguna, yaitu tas gitu ya. Harapan kami yang bisa bermanfaat untuk warga itu sendiri, juga pengunjung yang berkunjung ke Kampung Kalitangan. Nah, mungkin karena masih pertama kali ya, jadi memang perlu juga uji coba semacam itu. Mungkin perlu juga pendampingan lebih lanjut, karena mungkin juga lebih banyak kan ini usianya sudah lanjut gitu ya. Jadi untuk yang
program A, istilahnya nanti tentang mesin itu sendiri juga istilahnya kan perlu belajar lebih banyak lagi. Jadi mungkin bukan kendala yang berarti, cuma memang butuh waktu aja bagaimana kita bisa terus mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Wisatawan yang datang ke Malang, terutama di Kayu Tangan Heritage ini, supaya mereka membawa oleh-oleh. Nah, seperti itu. Karena di sini yang terkenal adalah unpijkoek atau kue khas dari Belanda. Dan harapannya itu tadi untuk meningkatkan penjualan. Manfaat dari pelatihan ini adalah kita memperkenalkan ya bagaimana kita mengubah dari foto menjadi sketsa yang itu akan ditempelkan, memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM bahwa teknik DTF ini tidak hanya ditampilkan pada kain atau tote bag atau goodie bag, melainkan juga untuk kaos. Dan harapannya ke depan bisa dilakukan untuk souvenir atau merchandising yang lain seperti mug, tumbler, ataupun souvenir-souvenir yang lain. Tahapan ini terbagi menjadi 2. Tahapan yang pertama pelatihan yang kita lakukan di bulan Agustus kurang lebihnya, yaitu pembuatan tote bag atau goodie bag dari bahan kain. Pada tahapan kedua, kita mengubah dari foto di mana menjadi icon-icon di Kayu Tangan Heritage ini. Kita rubah menjadi sketsa dalam bentuk lukisan cat air menggunakan AI. Dan yang terakhir, harapannya adalah tas-tas tersebut bisa dibawa oleh para pelancong, dan otomatis ini akan memperkenalkan Kota Malang, terutama Kayu Tangan Heritage, untuk seluruh warga Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya. Masukannya ya moga masih bisa bekerja sama dengan warga kampung Heritage Kayu Tangan, juga sering-sering memperdalam ilmu tentang mencetak sablon di kaos maupun di tas. Jadi bisa untuk menambah income dari warga, terutama buat saya. Jadi pelatihan ini mungkin tidak hanya sekali memang ya, jadi memang kami tetap istilahnya membutuhkan pendampingan, mungkin ada kreasi-kreasi yang bisa juga dikembangkan di Kampung Kayu Tangan. Harapannya ya masih istilahnya memilih Kampung Kayu Tangan untuk menjadi sasaran untuk pelatihan berikutnya. Penjelasan AI-nya juga sudah masuk. Nanti harapannya semoga pelatihan untuk selanjutnya ada lagi, mungkin di bidang kaosnya. Yang ini kan pas, mungkin di kaos atau di bahan lainnya. Mungkin itu saja pelatihan yang bisa kami lakukan dari Vidus Malang untuk Kayu Tangan Heritage. Selain memberikan manfaat kita menjaga lingkungan, pelatihan ini juga memberikan manfaat melalui kreativitas dalam bentuk upcycling, membuat tas dengan bahan yang lebih murah. Jadi harapan kami dari limbah benar-benar menjadi sebuah karya. Terima kasih. Vidus Malang. Bye.